Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan isi ujian saya dengan mata kuliah Ekonomi Mikro. Ujian tengah semester saya. Nama Riri Angelina, NIM 19.190.063.404.018. Dosen pembimbing Noni Novarista SPT MSI, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Sawalunto Sijunjung. Soal pertama yaitu jelaskan aspek kelangkaan dalam ilmu ekonomi. Kelangkaan itu sendiri merupakan adanya keterbatasan alat pemenuhan yang berbanding terbalik dengan permintaan kebutuhan yang tidak terbatas, atau juga dapat diartikan di mana keadaan keinginan manusia tak terbatas sementara alat pemuas keinginan manusia terbatas. Penyebab kelangkaan tersebut yaitu yang pertama, adanya perbedaan letak geografis. Kenapa letak geografis bisa memengaruhi kelangkaan? Karena sumber daya alam yang ada di bumi ini tidak tersebar dengan merata. Ada tempat yang memiliki tanah-tanah yang subur, ada juga yang tidak. Ada tempat yang punya sumber mata air melimpah dan ada juga yang tidak. Dan yang kedua yaitu kelangkaan yang disebabkan karena pertumbuhan penduduk. Jadi semakin banyak penduduk, maka akan semakin banyak juga kebutuhan yang harus terpenuhi. Jadi, kalau pertumbuhan produksinya sedikit, maka tidak akan mampu untuk mencukupi kebutuhan kita. Dan yang ketiga yaitu kemampuan produksi. Beberapa faktor produksi seperti sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan yang ada tidak akan sama kemampuannya. Jadi, tidak semua kebutuhan akan bisa terpenuhi. Dan selanjutnya yaitu perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi di berbagai negara maju terbilang lebih besar daripada di negara berkembang. Hal ini tentunya akan mempengaruhi kebutuhan masyarakat tersebut, karena teknologi yang rendah cuma bisa memenuhi kebutuhan yang lebih sedikit daripada teknologi yang tinggi. Dan terakhir yaitu bencana alam. Bencana alam ini, jika misalnya terjadi bencana alam, juga akan memengaruhi jumlah sumber daya yang ada. Jadi, hal ini bisa mengganggu pemenuhan kebutuhan manusia. Selanjutnya yaitu yang kedua, jenis-jenis barang ilmu ekonomi dan contoh. Di sini pengertian barang ekonomi tersebut adalah barang pemuas atau pemenuh kebutuhan manusia yang jumlahnya terbatas. Karena jumlahnya yang terbatas, maka manusia perlu melakukan suatu pengorbanan dalam mendapatkan barang tersebut. Selanjutnya yaitu barang ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu barang publik, di mana barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunanya dan bahkan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Contohnya, jalan raya. Yang kedua yaitu barang swasta atau disebut dengan barang privat, adalah barang yang diperoleh melalui mekanisme pasar, di mana titik temu antara produsen dan konsumen adalah mekanisme harga. Jadi contoh dari ini merupakan handphone. Selanjutnya yaitu berdasarkan cara memperolehnya. Yang pertama yaitu barang bebas, yaitu barang yang untuk memperolehnya tidak memerlukan pengorbanan. Contohnya cahaya matahari dan udara. Selanjutnya yaitu barang ekonomi, yaitu barang yang untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Contohnya yaitu makanan dan minuman. Yang ketiga yaitu barang ilits. Barang ilits ini merupakan barang yang jika terlalu banyak keberadaannya justru merugikan. Contohnya yaitu air dalam peristiwa banjir. Selanjutnya yaitu menurut kegunaannya.
Yang pertama itu barang produksi, yaitu barang yang digunakan untuk proses produksi lebih lanjut, yang contohnya itu kain yang akan dijahit menjadi pakaian. Dan yang selanjutnya yaitu barang konsumsi, yaitu barang yang dapat langsung digunakan dan dikonsumsi oleh seseorang. Contohnya yaitu pakaian yang bisa langsung digunakan. Selanjutnya yaitu menurut proses pembuatannya, yang pertama yaitu barang mentah. Barang mentah yaitu barang yang belum mengalami proses produksi, yang contohnya itu kapas, rotan, dan kayu. Selanjutnya yaitu barang setengah jadi, yaitu barang yang sudah melalui proses produksi akan tetapi belum siap pakai. Yang contohnya benang yang dibuat dari kapas untuk dibuat menjadi kain. Dan yang terakhir itu barang jadi. Barang jadi ini yaitu barang yang sudah melalui proses produksi dan siap pakai untuk memenuhi kebutuhan, dan contohnya itu sepatu dan pakaian. Soal nomor 3 yaitu pemahaman individu tentang permintaan dan penawaran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, permintaan ini merupakan di mana adanya satu proses dalam meminta sejumlah barang yang dibeli pada satu harga dan waktu tertentu. Sedangkan penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan ditawarkan oleh produsen kepada para konsumen pada tingkat harga pada waktu periode tertentu. Soal nomor 4 yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama yaitu pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan konsumen, maka daya belinya terhadap barang jasa juga tinggi. Tinggi rendahnya permintaan akan barang jasa juga tergantung pada pendapatan konsumen. Yang kedua yaitu harga. Pada kurva permintaan, perubahan harga akan menyebabkan pergerakan di sepanjang kurva. Ketika harga suatu barang atau jasa naik, maka akan ada penurunan permintaan terhadap barang atau jasa tersebut. Dan yang ketiga yaitu suku bunga. Semakin tinggi tingkat suku bunga yang dibebankan atas pembelian barang secara non-tunai atau kredit, maka harga barang secara akumulatif juga akan semakin tinggi. Selanjutnya yaitu harga barang substitusi dan komplementer. Ketika harga barang substitusi mengalami kenaikan, akan menyebabkan tingkat permintaan terhadap komoditas yang memiliki fungsi sama semakin tinggi. Yang kelima yaitu jumlah konsumen, dan yang terakhir yaitu selera dan preferensi konsumen. Ketika suatu barang sedang ngetren pada masa itu, maka akan memicu gelombang permintaan yang tinggi terhadap barang tersebut. Yang kelima yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama yaitu harga barang. Semakin tinggi harga barang, maka semakin tinggi pula penawaran yang dilakukan oleh konsumen. Dan yang kedua yaitu jumlah penjual atau produsen. Jika jumlah produsen suatu barang tertentu tinggi, maka jumlah penawaran terhadap barang tersebut juga akan tetap tinggi. Misalnya, jika suatu daerah menjadi sentra penghasil sepatu, maka penawaran sepatu di daerah tersebut akan tinggi. Selanjutnya yaitu harga barang pengganti yang lebih murah atau lebih mahal. Apabila harga suatu barang meningkat, maka penawaran terhadap barang pengganti akan mengalami peningkatan, karena penjualan akan menawarkan barang pengganti sebagai alternatif barang utama yang mengalami kenaikan. Contohnya yang dapat kita lihat di sini yaitu harga kopi meningkat menyebabkan harga barang penggantinya yaitu teh terlihat lebih rendah, sehingga penjual lebih banyak menjual teh. Dan yang keempat yaitu biaya produksi. Apabila biaya produksi meningkat, maka harga barang-barang diproduksi akan tinggi. Akibatnya, produsen akan menawarkan barang produksi dalam jumlah yang sedikit. Yang kelima yaitu kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi ini sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya barang
ditawarkan, adanya teknologi yang lebih modern akan memudahkan produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Dan yang keenam yaitu pajak yang dipungut negara. Pajak yang merupakan ketetapan pemerintah terhadap suatu produk sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya harga. Jika pajak suatu barang menjadi tinggi, maka permintaan akan berkurang, sehingga penawaran juga akan berkurang. Yang keenam yaitu yang ketujuh, yang terakhir yaitu perkiraan harga di masa depan yang semakin naik atau turun. Nah, dari perkiraan harga di masa datang sangat mempengaruhi besar kecilnya jumlah penawaran. Jika perusahaan memperkirakan harga barang jasa naik, sedangkan penghasilan masyarakat tetap, maka perusahaan akan menurunkan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Dan untuk soal nomor 6 yaitu bunyi hukum permintaan melalui kurva permintaan. Jadi bunyinya, semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia diminta. Dan sebaliknya, semakin naik tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang tersedia diminta. Dan inilah gambar kurvanya. Yang ketujuh yaitu bunyi hukum penawaran melalui kurva penawaran, yang bunyinya yaitu semakin tinggi harganya, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan, dan begitupun sebaliknya, semakin kecil harganya, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Dan inilah gambar kurvanya. Yang selanjutnya yaitu nomor 8, tujuan mengetahui nilai elastisitas permintaan suatu barang. Nah, tujuannya ini yaitu untuk menentukan bagaimana perubahan harga yang kecil bisa menyebabkan baik perubahan kuantitas yang besar ataupun kecil. Tingkat reaksi dari kuantitas yang diminta terhadap perubahan harga disebut dengan elastisitas harga permintaan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis elastisitas permintaan. Ada 5 jenis elastisitas permintaan. Yang pertama yaitu permintaan tidak elastis sempurna. Elastisitas sama dengan 0. Jadi, perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah yang diminta. Kurvanya berbentuk vertikal. Kurva berbentuk vertikal ini berarti berapapun harga yang ditawarkan, kuantitas barang atau jasa tetap tidak berubah. Yang contohnya yaitu tanah, meskipun harganya naik terus, kuantitas yang tersedia tetap terbatas. Yang kedua yaitu tentang permintaan tidak elastis, yaitu presentase perubahan kuantitas permintaan lebih kecil dari presentase perubahan harga. Yang contohnya yaitu beras, meskipun harga naik, orang akan tetap membutuhkan konsumsi beras sebagai makanan pokok. Selanjutnya yaitu permintaan uniter elastis. Presentase perubahan kuantitas permintaan sama dengan presentase perubahan harga. Contoh produk yang elastisitas uniter ini tidak dapat disebut secara spesifik. Dan yang keempat yaitu permintaan elastis. Presentase perubahan kuantitas permintaan lebih besar dari presentase perubahan harga. Hal ini sering terjadi pada produk yang mudah dicari substitusinya, contohnya yaitu pakaian. Dan yang terakhir yaitu permintaan elastis sempurna. Elastis tak terhingga, di mana pada suatu harga tertentu pasar sanggup membeli semua barang yang ada di pasar. Namun, kenaikan harga sedikit saja akan menjatuhkan permintaan menjadi nol dan kurvanya berbentuk horizontal. Selanjutnya yaitu tingkat elastisitas permintaan satu barang beserta kurva dan contohnya. Permintaan inelastis sempurna sama dengan 0. Artinya bahwa perubahan sama sekali tidak ada pengaruhnya terhadap jumlah permintaan, dan ini bentuk kurvanya. Yang contohnya obat-obatan. Yang kedua yaitu permintaan inelastis.
elastis, artinya perubahan harga hanya diikuti perubahan jumlah yang diminta dalam jumlah yang relatif lebih kecil. Dan contohnya yaitu beras, dan ini gambar kurvanya. Dan ketiga yaitu permintaan elastis uniter, yang artinya perubahan harga diikuti jumlah permintaan dalam jumlah yang sama. Dan inilah bentuk kurvanya dengan contoh yaitu barang elektronik. Yang keempat yaitu permintaan elastis, yang artinya perubahan harga diikuti jumlah permintaan dalam jumlah yang lebih besar. Dan inilah bentuk kurvanya dengan contoh yaitu bawang merah. Yang kelima yaitu permintaan elastis sempurna, yang perubahan harga tidak diakibatkan oleh naik turunnya jumlah permintaan, yang contohnya yaitu bumbu dapur. Dan inilah bentuk kurvanya. Baiklah, mungkin sekian dari hasil jawaban dari ujian saya. Mohon maaf jika ada